Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang tangis malaikat Jibril dan Mikail ketika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis dan menjadikannya sebagai penghuni kekal neraka karena enggan bersujud pada Adam. Di momen yang sama, malaikat Jibril dan Mikail menangis keras melihat temannya diusir dari surga. Menurut Imam Al-Ghazali selaku ahli filsafat dan tasawuf, iblis sebelumnya adalah makhluk Allah yang paling taat. Bahkan Allah memberikan nama tertentu sesuai tingkat ibadah yang dilakukan sampai di langit ketujuh. Kisah menangisnya iblis, kisah menangisnya malaikat karena kesombongan iblis dipengaruhi oleh ketakutannya dari tipu daya Allah. Seluruh kejadian terperinci dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali karya Abdul Mujib sebagai berikut. Tangis ketakutan malaikat dan Rasulullah atas azab Allah ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya. Malaikat Jibril dan Mikail menangis sangat keras, kemudian turunlah pertanyaan padanya, apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu? Keduanya menjawab, wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dari tipu dayamu. Dari sini kemudian Allah menegaskan, memang begitulah seharusnya kalian tidak merasa aman dari tipu dayaku. Ketakutan malaikat terhadap Allah juga dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Diceritakan Allah memiliki malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hal ini dikarenakan ketakutannya terhadap murka Allah apabila harus mendapatkan azab pedih di neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa. Malaikat Jibril menjawab, malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Pembangkangan yang dilakukan iblis benar-benar fatal. Berbeda dengan Rasulullah yang cemas dan khawatir dengan azab Allah, meskipun hanya sebatas perubahan musim dan angin yang berhembus terlalu kencang. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala atau malaikat Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya. Iblis sebelum dan sesudah dilaknat Allah, sebagaimana dilansir dari buku Alam Jin karya Al-Imam As-Suyuti, terjemahan dari kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan dari riwayat Qatadah. Iblis adalah kabilah malaikat bernama jin. Ibnu Abbas berkata, sekiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintah sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia. Adapun nama-nama iblis sesuai tempat tinggalnya tercantum dalam kitab Imam Al-Ghazali. 1. Al-Abid, ahli ibadah, penghuni langit pertama. Az-Zahid, penghuni langit kedua. Al-Arif, penghuni langit ketiga. Al-Wali, penghuni langit keempat. At-Taqi, penghuni langit kelima. Al-Khazin, penghuni langit keenam. Azazil, 1000 tahun beribadah tanpa henti, atau Sayyidul Malaikat, pemimpin malaikat, penghuni langit ketujuh. Setelah 80.000 tahun malaikat dan iblis hidup bersama, keadaan berubah ketika iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih sempurna. Hal ini tertuang
pada kisah surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Alasan iblis menolak untuk sujud di hadapan Nabi Adam karena kesempurnaannya yang terbuat dari api dan lebih mulia daripada tanah. Api dianggap sebagai elemen bercahaya yang selalu berada di atas, berbeda dengan tanah yang berada di bawah dan identik dengan kematian. Kesombongan iblis tercantum pada kisah surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oleh sebab itu Allah melaknat iblis dan merubah bentuknya hingga membuat malaikat Jibril dan Mikail menangis. Ibnu Abid Dunya dalam Maqaidus Syayatin, Ibnu Abi Hatim dan Abu Shaykh mentakhrij dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, Allah melaknat iblis yang berubah bentuknya dari bentuk malaikat, dia pun menjadi bergetar dan berteriak, maka setiap teriakan di dunia berasal darinya hingga hari kiamat tiba. Selain itu, iblis juga meminta penundaan kematian dan diizinkan oleh Allah tetap hidup hingga hari kiamat. Kemudian iblis berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih dikandung badan. Karena itu kita sebagai manusia biasa hendaknya selalu mempertebal keimanan dan ibadah kepada Allah. Jangan sampai iblis berhasil menghasut dan membawa diri kepada keburukan yang berujung pada siksaan api neraka yang amat pedih. Para sahabatku, masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah kenapa malaikat Jibril dan Mikail menangis ketika iblis dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.